Halo, balik lagi di channel Jadi Lebih Baik. Di video ini kita akan bahas tentang sebuah kebiasaan yang mungkin udah dilakuin hampir semua orang, yaitu rebahan sambil main handphone. Rebahan dan main handphone adalah musuh yang cukup tangguh dan sulit dilawan, apalagi saat berusaha menerapkan kehidupan yang produktif. Aktivitas ini seolah punya black hole yang bikin kita sulit untuk bangkit dari kasur. Memang ada kalanya kita ingin bersantai setelah menjalani rutinitas yang begitu padat, dan kasur menjadi destinasi favorit kita karena gratis dan mudah dijangkau. Ditambah dengan adanya ponsel, semakin nyamanlah kita dibuatnya. Tapi aktivitas ini biasanya akan memakan waktu yang terasa begitu banyak. Apalagi sekarang ada media sosial yang punya fitur video pendek gak terbatas, yang bikin kita semakin sulit untuk berhenti scrolling. Media sosial dipenuhi dengan konten menarik yang memang diciptakan biar kita sebagai pengguna mau menggunakannya selama mungkin. Dengan adanya algoritma candu ini, konten yang muncul pun sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita suka, dan bahkan apa yang ingin kita cari. So, gak heran sih kalau media sosial seringnya jadi pelampiasan kalau kita lagi gabut. Menunggu orang, cek medsos. Di toilet, cek medsos. Kumpul sama temen, cek medsos. Seolah otak kita gak boleh berhenti menerima asupan konten-konten itu. Nah, rebahan di atas kasur juga termasuk salah satu aktivitas yang membosankan. Otak yang kecanduan konten akan secara otomatis bikin tangan kita gatel nih untuk segera ambil handphone dan mulai buka aplikasi media sosial. Apalagi dengan adanya konten-konten video pendek random yang muncul tanpa henti, bikin kita tanpa sadar untuk terus scroll ke bawah, berharap akan menemukan konten yang menyenangkan lagi dan lagi untuk terus memberikan rasa senang pada diri kita. Dan kadang kita sadar untuk berhenti cek medsos itu. Oke, 5 menit lagi aku harus berhenti. Setelah 5 menit kita nemuin lagi tuh konten yang menarik. Jadi sebentar lagi deh. Dan akhirnya bablaslah sampai berjam-jam. Nah, apa sih akibatnya? Selain waktu kita yang terbuang untuk melihat konten yang sebenarnya gak terlalu bermanfaat untuk kita, kita juga mungkin akan muncul perasaan bersalah karena udah buang-buang waktu. Dan ya, hari ini jadi hari yang gak produktif. Sebenarnya gak cuma medsos aja sih yang bisa dilakuin sambil rebahan. Membaca web novel, komik, sampai main game juga bisa sama adiktifnya dengan cek medsos. Itu semua godaan yang bikin kita betah rebahan seharian selama ada ponsel di tangan. Nah, terus gimana dong caranya biar kita bisa mengurangi kebiasaan rebahan dan main handphone ini? Sebenarnya kalau lagi libur atau gak ada kerjaan, combo ini masih oke untuk dilakukan. Masalahnya gak jarang kita di hari kerja pun ngelakuin combo ini. Produktivitas harian yang dikejar juga jadi gak terlaksana. Boleh aja sih rebahan sambil main handphone, apalagi kalau kita udah lelah bekerja. Tapi tetap gak boleh dilakuin secara berlebihan, karena kita tahu kan, apapun yang berlebihan itu gak baik. Cobalah disiplinkan diri untuk langsung membereskan tempat tidur begitu bangun di pagi hari. Karena kalau kasur kita rapi, kemungkinannya bisa lebih kecil untuk rebahan, kecuali kalau benar-benar ngantuk. Coba juga batasi penggunaan media sosial dan aplikasi adiktif lainnya. Sekarang banyak kok fitur yang akan langsung memblokir aplikasi kalau kita udah melewati batas penggunaan. Kamu bisa download aplikasinya. Tapi tetap ya, ini cuma sekedar aplikasi aja. Karena pada dasarnya semua akan kembali pada niat kita. Menurut buku Atomic Habit karya James Clear, salah satu tahap untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah dengan mempersulitnya. So, kamu bisa coba cara tadi ya. Jadikanlah combo rebahan dan main handphone ini sebagai reward, bukan sebagai sarana refreshing. Saya bukan anti rebahan atau anti main handphone. Saya cuma sadar kalau saya sendiri sering membuang waktu karena aktivitas tersebut, yang akhirnya banyak kerjaan yang harusnya diselesaikan jadi terabaikan atau minimal terlambat. Ada pembelaan kalau HP itu jadi sarana refreshing biar kita nggak ngerasa penat.
itu ada benarnya, tapi saya rasa ini kurang cocok karena seringnya kita malah terbuai dengan handphone. Harus diakui kalau rebahan sambil main handphone, apapun aktivitasnya emang menyenangkan. Aktivitas santai yang menghibur tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi kalau berlebihan tentunya nggak baik untuk diri kita. So, karena menyenangkan, jadikanlah combo maut ini sebagai hadiah kalau kita berhasil menyelesaikan hari dengan baik dan produktif. Setelah semua kerjaan atau to-do list terselesaikan, kita berhak kok untuk menikmati enaknya rebahan sambil main handphone. Jadi yuk bijak mengelola waktu dan handphone kamu. Semangat terus ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.